Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulullah ila yaumil qiyamah. Assalamu ala man qala la ilaha illallah min ahli la ilaha illallah. Ya ahli la ilaha illallah, kaifa wajadtum la ilaha illallah? Allahu bi'aki la ilaha illallah. Ighfir man qala la ilaha illallah. واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسائر الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة المقربين بعدد ما عندك من العدد والمدد وهو من الأزل إلى الأبد. Salawat ini dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ambariyah, dan salawat ini sekali kita ucapkan insya Allah akan mengimbangi seluruh salawat apapun yang Anda miliki, mengimbangi seluruh salawat apapun yang Anda miliki. Jadi warna salawat pamungkas, salawat sayyidus salawat, salawat komandannya segala salawat, ra'isukum salawat. Sekali kita bacakan sama dengan membaca seluruh salawat yang ada di dunia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidil anbiya wal mursalin min al-wad wa ma'al malaikatil muqarrabin بعدد ما عندك من العدد والمدد ومن الأزل إلى الأبد. صلوات توازي كل الصلوات التي قرأتها، صلوات yang mengimbangi seluruh salawat yang pernah Anda bacakan. Qala Allah Ta'ala fil Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa asrafil qailin ya ayyuhalladzina amanu wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kepada Allah Ta'ala kita panjatkan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah di malam yang sudah mulai sepi, kita dipertemukan kembali tentunya adalah hanya karena panggilan cinta dari Sang Ilahi. Andaikan bukan cinta maka kaki kita tidak akan pernah melangkah, tangan tidak akan pernah mengayun, mata tidak akan pernah terbuka. Lebih indah kalau kita tidur dalam untayan mimpi yang sangat indah, sebab di sana ada janjian-janjian yang sangat indah. Namun karena walal akhiratu khairun laka minal ula, sentuhan akhirat itu menembus jantung-jantung kita semua, maka seakan dunia tidak ada makna dan artinya di pelupuk mata kita, karena kita tahu bahwa ini adalah merupakan janjian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berangkat menuntut ilmu sama dengan dapat suntikan dari Allah untuk menghidupkan senantiasa hati ketika hati manusia Allah Ta'ala matikan. Maka saudara kaum muslimin, menuntut ilmu adalah merupakan satu tuntutan dalam agama yang kita jadikan sebagai agama anugerah kita. Rasulullah SAW mengajarkan dalam untayan wahyu yang pertama, Iqra ya Muhammad, itu artian kata filosofi dalam makna adalah terus-teruslah Anda membaca dan menuntut ilmu, karena ilmu tidak akan pernah ada ujungnya, dan ilmulah yang mengantarkan kita kepada alam-alam yang sebenarnya. Itulah alam syurga yang merupakan mimpi kita semua. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tidak memperbanyak untayan muqaddimah, kita bacakan masih dalam pembahasan masalah Sya'ban al-Mubarak. Summiya Sya'ban li'annahu yatasha'ab fi khairin katsir mustaqim min asy-sya'b mustaqim min asy-syi'ab wa huwa tariqul jabal fa huwa tariqul khair. Sya'ban itu diambil secara etimologi adalah syi'bun. Syi'bun itu menjadi Sya'ban. Setelah mengalami illat dalam ilmu saraf, maksudnya ma makna syi'bun? Syi'bun itu artinya adalah satu jalan di antara dua gunung. Satu jalan di antara dua gunung. Mana gunungnya? Rajab adalah bulannya salat, Ramadan adalah bulannya puasa. Namun salat, puasa dan apapun ibadah ubudiyah kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah tersampaikan, maka media dan jembatannya, wasailnya adalah satu, namanya bulan Sya'ban. Kenapa? Rahasia yang dimiliki bulan Sya'ban ini adalah salah satunya untayan wahyu tentang perintah salawat, yang kalau bukan karena salawat, bukankah salat tidak akan pernah sampai kepada Allah? Kalau bukan karena salawat, bukankah puasa tidak akan pernah sampai kepada Allah? Kalau bukan karena salawat, seluruh amal ibadah kita tidak akan pernah melabuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salawat adalah merupakan pamungkas dari seluruh ibadah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang salat banyak kesalahan, anggap yang ketika salatnya banyak bolong dan alfa, maka salawat akan menjadi penempelnya. Orang yang puasa sering menggibah, membicarakan orang lain, maka salawat hadir sebagai penempelnya. Maka salawat ini adalah pengantar seluruh ibadah dan ubudiyah kita supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa bulan Sya'ban ini sangat mulia? Saya kembali mengulangi bahwa beberapa kejadian yang Allah Ta'ala munculkan pada bulan Sya'ban masih dalam kitab yang sama, rujukan daripada bulan Sya'ban, Mada fi Sya'ban. Salah satu adalah tahwilul kiblat.
Apa itu tahwilul kiblat? Berpalingnya arah kiblat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembah Allah menghadap ke Palestina selama setahun 5 bulan atau 17 bulan. Tapi Rasul sering menangis dalam munajatnya, ingin ya Allah, palingkanlah kiblat menuju Masjidil Haram, karena gunjingan fitnah dan ghibah terjadi di kalangan para kufar Quraisy. Mereka mengatakan, lihat tuh si Muhammad ngaku agama Islam, bukan ikut dengan agama kitab kita, namun salatnya dihadapkan kepada Palestina. Ini pertanda bahwa Muhammad itu sebenarnya masih sama keyakinannya dengan kita. Rasul digunjing, beliau menangis dalam sholat, beliau munajat kepada Allah Ta'ala, maka kemudian dikabulkanlah permintaan Nabi setelah beliau 17 bulan menghadapkan Palestina. Artinya bagaimana? Muhammad juga Allah kasih tahapan untuk dikabulkan doanya dalam konsep atau dalam kasus ini. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dosa, saudara kaum muslimin? Kita jangan memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa kita, karena terkadang tidak dikabulkan doa. Yakin itu yang terbaik untuk kita. Tidak semua yang kita inginkan. Namanya juga cerita dunia, betul? Karena dunia adalah penjara. Dunia bukanlah sebuah tujuan, tapi dunia adalah perjalanan. Maka kalau ada tahapan demi tahapan dari Allah, ikutilah alur permainan cerita. Karena di balik ini cerita ada sang sutradara, itulah Allah sebagai hakikat pelaku, saudara kaum muslimin. Maka jangan memaksakan keadaan. Muhammad juga tidak dikabulkan segala permintaan. Di Madinah ada namanya Masjid Ijabah. Madinah ada Masjid Ijabah. Namanya Masjid Ijabah adalah masjid yang Allah Ta'ala kabulkan doa Muhammad. Tapi 3 permintaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 2 dikabulkan, 1 tidak. Apa yang dimintakan Muhammad? Ya Allah, jangan matikan umatku dalam keadaan lapar. Insya Allah gara-gara makan, umat Muhammad tidak akan pernah mati. Tapi yang tidak Allah Ta'ala kabulkan, ya Allah, jadikanlah umatku satu hati. Mereka satu firqah, satu organisasi. Mereka satu komunitas, satu paguyuban. Ternyata tidak bisa. Akhir zaman, kata Nabi, akan muncul umat Muhammad 74 golongan. Dan yang selamat adalah berpegang kepada sunnah. Namanya Ahlus Sunnah, yang disingkat menjadi NU. Dan NU ini sering dipelintirkan orang. NU yang hakiki Nahdlatul Ulama, mereka bikin jadi Nahdlatul Udud. Ada lagi NU Nasrul juga. Itu sama-sama NU, tapi yang pas adalah Nahdlatul Ulama, yang rujukan kehidupannya adalah apa yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Maka apa komentar ulama tentang bulan Sya'ban? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam ungkapannya, "Idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum fihi." Ketika Sya'ban datang, tugas Anda ada 2. 1, sering-seringlah mandi. Tampilkan pakaian terindah Anda. Ini bungkus syariat. Kemudian suci dan kinclongkanlah hati Anda. Apa di pesan hadis ini? Antara luar dan dalam mesti kita kawinkan. Tak boleh indah di luarnya, rusak di dalam. Tak boleh juga indah di dalam, tapi rusak di luar. Ya kan? Artinya, kalau orang luarnya indah, tapi batinnya tidak, ini enggak pas. Namanya orang yang tidak menyambut Sya'ban dengan apa yang dituntunkan Nabi. Maka kalau ada baju terindah Anda, ada baju yang paling mahal milik Anda, maka tampilkan di bulan Sya'ban sebagai contoh. Tampilkan di bulan Sya'ban sebagai ungkapan syukur kepada Allah bahwa kita hadir dalam bulan Sya'ban. Inilah yang dicontohkan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kamu ketika Anda dalam ibadah, bukan seperti orang nadia muslim pakai najat na ini pakai ketika sembahyang. Ya anggoke undangan, ngana tanggung lepen terus senti. Ondon may bolak-balik mo sudah isi di lemari. Dia sa ujung ni dah malu. Masa ini melulu pakaiannya. Romo kunjung na orang nasaran tadi modat doma. Katukin mga dijom masunida majumon sunida tintin na patiran mo. On do bo. On nentuho ning nasa jom on nentuho ning na. Sunida don maksud na kan saudara kaum muslimin. Ini hatinya enggak kinclong. Maka sebenarnya Sya'ban itu adalah episode kedua sambungan daripada bulan Rajab. Yang Allah lakukan kepada Muhammad di bulan Rajab adalah 3 proses. 1, takhalli. Betul. Tapi sebelum takhalli beliau dicuci batin Muhammad, dibersihkan dengan zam-zam. Itu bahasa syariat. Sekinclong Muhammad yang tidak memiliki terminal iblis dalam batinnya, mesti dibersihkan. Itu Muhammad coba. Lalu bagaimana dengan kita yang Allah bekali dengan hawa nafsu yang luar biasa, yang terkadang hawa nafsu senantiasa mendominasi, bahkan hawa nafsu mengalahkan iman, dan hawa nafsu mengalahkan ihsan, hawa nafsu mengalahkan kebutuhan kepada Tuhan, bahkan hawa nafsu menjadi juara dalam kehidupan kita. Muhammad yang tidak pernah bahkan tidak memiliki hawa nafsu, artinya maksum dari segala dosa, mesti disuci. Pesannya adalah siapapun umatnya kalau mau datang kepada Allah, jangan bawa nafsu. Betul. Siapapun manusianya kalau datang kepada Allah, mesti lillahnya diutamakan dan dikedepankan. Tapi enggak
cukup lillah. Kalau nggak dibersihkan hati, jadi on nggak jauh pandangan, on nggak urusan hati-hati di studion nama ngajian kita, urusan hati-hati di studion. Maka kalau bersih, insya Allah dari dalam akan tampak keluar, namanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Tapi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mesti sucikan badanmu, bersihkan hatimu supaya luar dalamnya oke, saudara kaum muslimin. Namanya tajammulan fi zahir. Apa tajammulan fi zahir? Indahkan di luar, jangan sampai menjadi bahan fitnah, jangan sampai menjadi bahan gunjingan. Ulang dusentong ngana perlu ning buru dapatan pakaian nih, dia dah seterna hakim itu undangan yusir dongan siapa morot dan ingin saja makan. Kalau jangan kali umat disampurakan ning rohmu kan, kan jangan kalau umat disampurakan, tidak juga begitu. Maka ikuti irama. Artinya bagaimana? Luarnya perlu bersih, tapi batinnya mesti lebih dibersihkan. Dengan cara apa, saudara kaum muslimin? Kan Maidokon kakak dalam kitab Abi Jamrah, membersihkan hati itu amalannya ada 4. Membersihkan hati amalannya ada 4. Kalau urusan mandi nggak perlu kita ajarkan. 1, bikafratil istighfari ma'al muhasabah. Bikafratil istighfari ma'al muhasabah. Istighfar tidak pakai rasa kalau Anda tidak lebih dahulu introspeksi terhadap dosa, betul? Istighfar tidak akan ada rasa kalau tidak didahului muqaddimah muhasabah dengan penuh rasa. Dengan cara apa? Kembali kepada masa lalu, berapa dosa yang telah Anda lakukan, berapa alfa yang telah Anda tuliskan, dan berapa kemaksiatan kepada Allah, kepada manusia yang telah Anda ukirkan. Jangan lupa, semua rekamannya Allah Ta'ala simpan, dan pada saatnya akan mencuat ke permukaan dan dibangkitkan ketika ruh manusia sampai di kerongkongan. Maka sebelum Anda ucapkan istighfar, lahirkan mana dosa, lahirkan berapa banyak dosa. Karena hati kecil tidak akan pernah dusta, meskipun sering ditutup oleh lisan yang tidak bertulang, tapi tajamnya melebihi mata pedang. Anggo babawan namulan margabus bangun. Cuma dong dalakon margabus ngasih kode yang najur membuat jurusan margabus. Akhirnya ketika margabus kada potan, kan tidak sepintar bentukan. Pas margabus ibu corokon kalah kabusnya, atau pas margabus lupa yang margabus ya. Kalau ini kan kada potan, berarti sekolah yang najur ngai butuh jurusan margabus. Kan bentukan. Jadi saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertama bikafaratil istighfar ma'al muhasabah. Lafal istighfar bebas, ya, lafal istighfar bebas. Tapi saya ungkapkan satu istighfar yang paling luar biasa, tentunya Sayyidul Istighfar. Betul. Dibantu, saya sudah ijazahkan tadi malam ke pengajian nasi naik. Ada satu amalan yang bersumber daripada Abu Turab An-Nakhshabi. Abu Turab An-Nakhshabi ini adalah para tabi'in atau golongan tabi'in, dan beliau adalah masih muridnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali dalam keadaan bangun, bukan dalam keadaan tidur. Coba. Beliau hidup di tahun 200-an, berarti setelah Rasulullah meninggal sekitar 200 tahun lamanya. Tapi beliau bertemu dengan Rasulullah 1000 kali bertemu dengan Rasulullah. Dan beliau adalah tokoh sufi. Saya tidak cerita tentang beliau. Saking sufinya beliau meninggal dunia dalam keadaan tegak dalam salatnya. Selama setahun tidak tersungkur ke bumi, dalam keadaan sudah meninggal dunia. Selama setahun masih tegak di atas tanah. Kenapa? Jasadnya boleh mati, tapi hati tetap terpatri. Jasadnya boleh menjadi mayat, tapi hatinya tidak perlu dilayat. Jasadnya boleh dia sudah habis, tapi hatinya tetap manis. Betul? Itu hatinya saudara kaum muslimin tetap hidup, sehingga hatinya menghidupkan jasad yang sudah mati. Dung meninggal setahun abang jongjong udah disumbayang dia indah madabu. Anggoy ba na mangulit madabu on do kan? Na mangulit madabu apalagi mati kan ido. Naudzubillah. Siapa namanya? Abu Turab An-Nakhshabi. Saking khusyuknya saudara kaum muslimin. 100 tokoh sufi berangkat ke padang pasir. Mereka memuji tentang tawakal kepada Allah, tidak membawa bekal sedikit pun. 97 orang gugur pulang ke rumah, dan hanya 3 yang sukses. Juara pertamanya adalah Abu Turab An-Nakhshabi, namanya Askar bin Ahmad bin Husain. Askar bin Ahmad bin Husain, beliau muridnya atau temannya Hatim Al-Asam. Siapa Hatim Al-Asam? Tabi'in. Kenapa namanya Hatim Al-Asam? Hatim Situli. Kenapa namanya Hatim Situli? Beliau seorang ulama, datang seorang perempuan minta fatwa, tak disengaja keluar buang angin. Puet dia contoh dulu kan. Oh, mau sabar saya nak buru. Kenapa? Memang tidak haram Anda buang angin, tapi kalau keluar ijolnya anak on nga benar haram on Allah.
maju-maju harga diri mentok abang kan maun saja tut nih terlambat sudah naik kan ada tentang sudah kejadian kan Allah warna untuk ceritaan kecuali soal ceritoi itu dia memang kuliah tu untuk tayah ning bayar darah kon sopan mau kemang ukoy kemarin kon kaya naik kan betul loh ya tu untuk dia indah bersopan bapakmu perempuan ya tu untuk tayah dia ada untuk pindah Universitas Tapanuli Utara nah itu lah maksud nama kena pintar loh ini kaya dia kan buang angin. Tapi ulama yang sangat luar biasa menjaga perasaan seorang perempuan yang sudah merasakan malu, maka dia pura-pura tulis sampai 40 tahun. Pura-pura tulis sampai 40 tahun. Dan dia mengaku tulinya sudah Allah Ta'ala cabut setelah si perempuan yang buang angin meninggal dunia. Coba bagaimana luar biasanya mereka menjaga perasaan manusia. Lalu siapa kita kalau dibandingkan mereka? Kalau mereka pantas masuk surga, lalu kita tiket mana yang Anda bawa? Kartis mana yang Anda kasih kepada Allah? Salat belum tentu terima, zakat belum tentu kabul karena banyak noktah hitamnya, ya kan? Ramadannya banyak alfa, tidurnya lebih banyak tidur daripada bangunnya. Loh. Hajinya haji sombong, haji takabur, karena tidak banyak orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Lalu Anda masih berani berharap kepada Allah untuk masuk surga. Kalau saya, secara pribadi, Al-Fakir Mahalil Afandi Abu Haikal Nasution, andaikan salatku yang membuatku masuk ke dalam surga, sedikit pun saya tidak pernah berharap. Dan saya paling putus asa kalau salatku menjadi asbabku bertemu dengan Allah. Andaikan puasaku yang menjadi asbabku bertemu dengan Allah, secuil pun saya tidak berharap. Andaikan zakatku, secuil pun saya tidak memiliki harapan untuk membuatku bertemu dengan Allah. Tapi Maha Rahman dan Rahimnya, dan berharap syafaat sang baginda, hanya ini yang saya harapkan untuk menjadi media yang mengantarkan supaya kaki yang hina ini masuk ke dalam surganya Allah. Itu pun mungkin setelah dibakar habis-habisan. Na'udzubillah. Setelah dibakar. Ilmu yang saya sampaikan mungkin banyak kesalahan dan sedikit pun mungkin tidak ada keikhlasan. Lalu saya tidak pernah berharap dan tidak berani berharap kepada Allah gara-gara ibadah yang saya laksanakan kalau bukan Maha Ghafarnya Allah, Maha Afuwnya Allah, dan karena luar biasanya syafaat sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini bulan Sya'ban yang sangat luar biasa. Puncak dari keampunan di bulan Sya'ban ini ada 3. Di malam 13 Allah Ta'ala turunkan syafaat itu sepertiga untuk umat Muhammad. Berarti malam 13 Sya'ban mana waktu nih? Belum. Ini malam 12. Malam 13 Sya'ban mulai masuk tahapan puncak, ya kan? Di malam 14 maka 2/3 akan Allah limpahkan syafaat kepada umat Muhammad. Dan di malam 15 puncak di atas puncak, seluruh syafaat dipersembahkan kepada umat. Maka yang mesti kita kejar, gagal tanggal 1 sampai tanggal 12, minim-minimnya 13, 14, 15 isi dengan berbagai macam amal ibadah. Sangat bang ibadah asal mana tenggat. Allah au guru contoh dia dong afdal sumbayang nisbu Sya'ban au sangat mengoban kunte songon bereng kunte dengan ruaon kumgodang pahalona mengoban kunte do kan au guru dia dong godang pahalona sumbayang au saberngil paduoban kebab kumgodang kebab pahalona yang ngeponting de bereng kunte lalu beri tunjunnya ya mudah-mudahan bre masuk subuh kayo raya bre. Amin. Sudah jual temu, poso berangkat temu. Amin. Dohot burung di bayi. Sudah doa. Pulang sedia saja untuk. Kau penggi. Nanti. Oh beda. Ma habis kita aja. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Berarti bang puncak dari jalan kon 13, 14, 15. Baru. IP. 13, 14, 15. Ada gagal kita sebelum naur ngatur kena jawaban. Tambahan ada guru amalan. Ku kan lagi jangan bang dia. Nggak lagi jangan. Mulak-mulak tu cari tenangkian. Nah Abu Turab An-Nakhshabi 1000 kali bertemu dengan Rasulullah dan minta ilmu kepada Rasulullah. Berarti kan meninggal Nabi minta. Nabi tidak pernah mengganti ilmu, cuma satu dikasih. Ditalakikan dan diijazahkan 1000 kali kepada Abu Turab An-Nakhshabi. Jadi 1000 kali begitu ilmu itu Nabi minta dalam 1000 pertemuan. Dalam 1000 pertemuan cuma satu dikasih ilmu. Dan yang mengamalkan ini insya Allah mengamalkan doa ini, saya akan kalian sudah mengamalkan seluruh aurat yang ada di dunia. Dia Allahumma hdini ma'al islami was sunnah wa tawaffani
ma'al imani wat taubah. Imayah. Allahumma hyini, ya Allah hidupkanlah aku ma'al islami was sunnah wa tawaffani ma'al imani wat taubah. Imayah abang. Tentu ulang tinggalkan amalan munasib yang amalkan kunawan. Dengan amalkan hanggo na paten saja mun ning na saja mah. Allahumma antas salam lewat. Sudah kugantikan ning na saja maka marzikir pengen marzikir marsolawat mantak sudah jangan. Ini sekadar sediakan payung sebelum hujan. Andaikan seluruh ibadah kita Allah Ta'ala tolak, maka inilah ibadah yang cikal bakal menggantikan. Jadi orang berpikir bijak maksudnya bang kan. Alamun babahan daw bang kailmu nepati balko tu tobati, insyaallah umbahan tidak dapat na pada au na sadam ya kail na. Lepas deh. Sama doon na paling bahat pahalo na mga yun na pertama. Au mantong, mudah-mudahan kan. Usain Ismail masuk, 6 bagas. Baru kalah kumusili bang Iben Berenki si Khoir. Ada buatan kebab. Man gitu tuh yun naman ito ya. Nanggasira mahutos kebab nanik lah. Yulalo lah. Na demi mama di siya bani saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah kan. Jadi on setiap kepopuan namang palasik dalam itu menjadi saksi. Jadi Allah. Pasang juga sambil kalah abang. Belum pemurah kalah. Sambil ceramah. Sendiri on contoh dan nilai sambil ceramah. Contoh dong. So maluman contoh. Na minggu depan ida maksud. Mampan dulu rokok ibret walai. Sa korban sana ulat ni bumbang ni bibir saja. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sada on babang na pertama, na padua na on bekal kakak ulen masih sekaligus sudah teh. Adong musia bang sada bacaan pada sekali yang melakukan kamu insyaallah. On kaji-kaji intimon diampunkan dosa selama 50 tahun. Sya'ban masuk. Iman yang kindobain di muqaddimah. Assalamu ala ahli la ilaha illallah. Min ahli la ilaha illallah. Ya ahli la ilaha illallah, kaifa wajadtum la ilaha illallah. Allahumma bi'akki la ilaha illallah. Ighfir man qala la ilaha illallah. Wahsyurni fi zumrat man qala la ilaha illallah. Mengamalkan dia bangsa kali sama dengan diampunkan dosa selama 50 tahun. Coba. Baru kali berkumpul 150 tahun. Ngaja bersai umur, kau nak aman tak, kau nak ilang tak, kau nak ompung tak, kau nak anak tak, kau nak tetangga. Ada be. So, suruh sini kecil ibu bang, aku nak pikir kau nunggu. Kau harus memikir kau nak bang uji. Kau tanya dari tuang kat mau bang, ada tuan dari tuang kat mau bang tunga-tunga. Pas di dalam siswan, sebetulnya belum tam perlu abang naon pada manis angginai. Ngapain ilan sudah bang, ada pujian ini. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi bersedekah Ramadan bulan Sya'ban don. Kita bahas tentang amalan. Termasuk amalan na paling godang langkin adalah indahong afdalus sadaqati, indahong sedekah yang paling afdal kecuali adalah tu'jab al-kibat al-ja'i', menutup perut yang lapar. Ahadu biyadmu kabab. Kalau tidak putih. Mengerti beri iyo banyak. Oh, anak-anak godangan pahalo. Ulah kurang kalah bang. Banyak. Yang pertolongan tentang bagian gizi. Alasannya? Alasannya? Nah, itu ni mas. Ada pak? Oh, udah mau bangun? Iya. Nomor 4 do. Abang Haji Midi. Abang Haji. Baca do. Bagian itu ni mas. Bang Haji Midi kan? Bang Haji. Nomor 4 do pak. Sebab Ayah gue sudah suruh. Lagi kalian dong walai dan ya. Baru saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tinggal abangan cokot tong naik puncak meita. Sujud naon tolong jolo ustaz tulis sujud Sya'ban on. Anak usumbayna to ang terginjang deh. Kung namo mulai masuni. Sujud di Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi ma'ani hafi. Jadi tadi Aisyah bang. Nabi saulah sudah tahu dengan Aisyah. Maka begitu saya terbangun tengah malam, ukahap Nabi ngai sibe. Rocim burung dengan Aisyah. Mungkin ini Muhammad ini sedang berangkat ke istrinya Mariyatul Qibtiyah. Kenapa Mariyatul Qibtiyah? Aisyah mengatakan tidak ada istri Nabi yang paling aku cemburui dalam hidup kecuali Mariyatul Qibtiyah. Nah cantik luar biasa. Dan dia adalah nasab turunan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Ya kan? Mariyatul Qibtiyah itu adalah salah seorang istri Nabi yang dinikahi diam-diam. Makanya dalam julukan bahasa tauhid namanya Sariyah atau Sirriyah, perempuan yang diam-diam dinikahi baginda Muhammad. Jadi negara pun Nabi dalam nikahi ko bang sip-sip do ulang dokon.
Biarkan waktu yang akan menjawab. Iba saat pun pada tibet-tibet wijalakan rupa na ning sujud na tinta. Sedang sujud Nabi juhu sujud musemula baru salam antau fi wadin wa ada fi wadin. Kita berada pada lembah yang sama sungai yang tangkuau. Afala ta'lam ya Aisyah, apakah kamu tidak tahu ini adalah nikmat nisfu Sya'ban. Semua qadar Allah akan dituliskan dan serah terima siapa yang akan dimatikan dalam setahun min Sya'ban ila Sya'ban. Maka lakukanlah amal terbaikmu supaya amalmu yang Anda lakukan selama setahun sebelumnya husnul khatimah diterima oleh Allah Ta'ala. On madabang padutut nisfu Sya'ban di warna sujud nisfu Sya'ban. Jadi untuk kindon tar 2 menit asal madabang amal korna. Catat dulu. Ustaz Gus Ismail. Insyaallah saudara Markon, saudara bantu bagas. Jadi tolong langsung dengan gitu ya, ibu jazakon. Nah pertama nangkin amalan mulai malkun na iyan seolah mewakili seluruh amalan dunia. 1000 kali italakyon na binta tu Abu Turab An-Nakhshabi. Nah kedua sekali kita bacakan insyaallah mulai dari bulan Sya'ban, maka Allah ampunkan dosa selama 50 tahun. Dan yang ketiga adalah sujud nisfu Sya'ban. Akhiru kalamillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.